2022. Ya, pernyataan Mas Tio Ardianto terkait mantan kepala BKN yang tertangkap itu seperti apa, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara saya dimanapun berada, terutama yang di Kudus, Pati, Muria. Ini karena saya sedang di rumah dan teman-teman wartawan yang ada di Muria Raya hadir untuk ngobrol-ngobrol. Kita telah mendapatkan satu kabar yang luar biasa membahagiakan karena kepala dari lembaga yang berkali-kali kita kritik ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Kepala Badan Gizi Nasional, yang akhirnya kalau kepalanya satu sudah maling berarti bukan badan gizi tapi badan garong nasional. Dan jelas bahwa apa yang kita sebutkan berkali-kali itu tidak salah. Kita sebut bahwa MBG ini bukan makan bergizi gratis tapi maling berkedok gizi. Dan kita bayangkan kalau kepala BGN-nya saja itu korupsi miliaran per hari, bukan mustahil dan justru cenderung terindikasi di bawah pun hal yang serupa terjadi. Karena Pak Prabowo sendiri berkata, ikan itu busuk mulai dari kepalanya. Kalau kepala yang sudah busuk, bisa dipastikan badannya juga busuk. Nah, hari ini kita tahu bahwa kepala yang busuk itu namanya adalah Pak Dadan, dengan dua wakilnya yang kemudian juga ditangkap Kejaksaan Agung. Yang kebetulan kalau sama Pak Sony, salah satu wakil kepala BGN yang ditangkap itu, saya punya pengalaman khusus. Beliau itu sempat mengatai saya monyet ketika saya mengkritik MBG. Dan terima kasih Pak Sony dan selamat untuk memproses nasibnya yang baru. Semoga tidak kedinginan kalau di ruang-ruang tahanan nanti. Saya ingin memotret kejadian ini dalam kerangka apresiasi yang pertama. Karena apa yang kita kritik akhirnya dibuka oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung. Bagi saya, peristiwa ini secara objektif tetap harus kita apresiasi. Karena ini adalah langkah yang positif untuk penegakan hukum kita. Tetapi kita sama-sama tahu bahwa yang namanya hukum itu tidak pernah lepas dari politik. Apalagi sejak dalam kepemimpinannya Pak Prabowo dan Mas Gibran, yang sejak awal saja memang memperlakukan hukum sebagai alat untuk politik. Sehingga saya ingin meng-capture kejadian ini dalam kerangka itu, bahwa kita harus sama-sama hati-hati. Kalau setelah Pak Dadan ditangkap tidak ada perbaikan sistem di dalam menjamin akuntabilitas daripada penggunaan anggaran di MBG, maka yang terjadi sebenarnya bukan penegakan hukum, tetapi penumbalan, pengambing hitaman, supaya medan konflik itu berpindah. Kita sama-sama tahu bahwa selama ini ketika orang mengkritik MBG, orang tidak sekedar bicara soal implementasi. Orang bicara soal design thinking, intensi yang sejak awal melatar belakangi program ini. Saya berkali-kali sampaikan bahwa program ini sebenarnya tidak didesain untuk membuat anak-anak yang stunting jadi tidak stunting. Karena sudah terlambat. Stunting itu bisa diatasi ketika usianya sebelum 5 tahun. Kalau orang sudah SD, SMP, SMA, usianya jauh daripada 5 tahun, kalau memang dia kuntet, stunting, ya itu tidak kemudian bisa setinggi Michael Jordan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini untuk gizi pun, stunting itu kan angkanya 19%. Kenapa yang dikasih itu targetnya adalah 100%? Ini adalah tanda bahwa sejak awal intensi daripada MBG itu adalah maling berkedok gizi. Sehingga menurut saya penangkapannya Pak Dadan di Kejagung ini bukan karena beliau maling saja, tetapi bahwa pesan dari Presiden kepada Pak Dadan bahwa malingmu kurang canggih. Maka diganti oleh Bu Nani yang mungkin cara malingnya akan lebih canggih. Nah, Bu Nani sendiri kan sempat sampaikan ke saya waktu itu ketika saya ngetik maling berkedok gizi, beliau sampaikan bahwa ada ketua BEM yang menyampaikan MBG itu maling berkedok gizi. Tapi saya tunggu-tunggu kok malingnya tidak ketangkep-ketangkep. Saya berharap malingnya segera ketangkap. Begitu kata Bu Nani waktu itu. Di sekitar bulan Mei kalau tidak salah. Setelah Pak Dadan ditangkap dan kemudian Bu Nani jadi kepala BGN, saya jadi tahu kenapa Bu Nani kok sejak itu pengen malingnya ketangkep. Mungkin supaya beliau yang jadi kepala malingnya. Nah, kita sama-sama ingin bilang bahwa kalau sistemnya tidak diubah, kalau peserta atau penerima manfaat itu masih tidak tertarget, maka MBG sampai kapanpun adalah maling berkedok gizi. Yang berpindah dan berubah hanya aktornya.
Dan ini juga tidak boleh membuat kita lepas dari fokus utama kita, bahwa yang paling utama bersalah bukan Dadan, tapi Prabowo Subianto. Dadan itu sejak kapan jadi pejabat? Beliau sejak kapan punya kekuasaan? Baru-baru ini. Dalam psikologi politik, tidak mungkin orang yang baru punya kekuasaan punya cukup keberanian untuk korupsi setiap hari miliaran. Kita bayangkan kalau sudah lebih dari 500 hari MBG itu berjalan, hampir 2 tahun ini, maka 1,5 triliun sendiri uang yang dikorupsi oleh Dadan ini. Mungkinkah, pertanyaan untuk kita semua, mungkinkah Pak Dadan itu melakukan itu atas inisiatifnya sendiri, atas kemauannya sendiri, dan tanpa ada jaminan dari seseorang, entah kekuatan apa itu, bahwa kamu akan aman? Atau jangan-jangan tidak hanya soal jaminan, tapi justru perintah. Nah, ini yang saya ingin sampaikan ke aparat penegak hukum, bahwa jangan ragu-ragu untuk menegakkan hukum. Kalaupun pada akhirnya presiden yang harus ditangkap oleh Kejaksaan Agung, tangkaplah itu. Karena korupsi saya kira bisa terjadi oleh siapapun. Dan kepala BGN tidak mungkin sendirian. Pasti ada kekuatan politik di atasnya yang menghendaki semua ini terjadi. Dan Pak Dadan ditangkap bukan karena korupsi saja, tapi karena korupsinya kurang pinter. Jadi kita tunggu yang nyuruh itu ketangkep setelah ini. Kita doakan semoga aparat penegak hukum kita punya cukup keberanian untuk melawan monster itu. Ada lagi? Cukup ya, cukup.